Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa melakukan scraping data Shopee dengan menggunakan Python. Kalau sebelumnya kita cari barang di Shopee dengan pencarian, kemudian kita simpan satu persatu informasi yang kita perlukan, maka dengan menggunakan Python ini, kita tentukan kata kunci di Shopee, kemudian selanjutnya Python akan menyimpankan informasi ke kita dalam bentuk Excel. Yuk, kita simak. Saya sudah membuka untuk Visual Studio Code yang saya punya dan saya sudah membuka untuk folder yang saya akan gunakan dan akan letakkan dari project saya. Saya membukanya dengan file, kemudian open folder ya, kemudian silahkan diarahkan ke folder di mana teman-teman akan letakkan projectnya. Nah, di bagian Visual Studio Code ini pertama saya akan melakukan instalasi beberapa modul yang akan kita gunakan untuk menjalankan project kita untuk mengambil data dari Shopee. Saya akan buka yang pertama kali untuk terminalnya, silahkan diarahkan ke bagian view, kemudian dipilih di bagian terminal. Di bagian terminal ini, saya akan install 4 buah modul yang kita perlukan. Yang pertama yang saya install adalah Selenium, saya masukkan pip install Selenium. Jadi Selenium merupakan sebuah modul yang digunakan oleh Python ini, sehingga dengan menggunakan Selenium ini kita bisa melakukan remote browser ya, dengan menggunakan driver yang nanti akan kita install. Kemudian kita install yang berikutnya, modulnya adalah BS4. Kita masukkan pip install BS4, kemudian kita enter. Jadi BS4 atau Beautiful Soup adalah sebuah modul yang akan kita gunakan untuk melakukan parsing dari data yang kita dapatkan dari Selenium nantinya. Lanjut yang ketiga yang akan kita install adalah Pandas. Kita masukkan pip install Pandas. Jadi Pandas adalah sebuah modul yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data parsing HTML yang kita dapatkan dari Beautiful Soup tadi dan akan kita simpan nantinya ke dalam format Excel. Ya, kita tunggu dulu sampai datanya selesai untuk di-download ya modulnya. Baik, untuk modulnya sudah selesai, saya clear dulu. Kemudian yang keempat yang akan kita install adalah OpenPY Excel. Kita masukkan pip install OpenPY Excel ya. Ini adalah sebuah modul juga yang akan kita gunakan untuk menyimpan datanya ya, dan formatnya kita gunakan adalah Excel. Baik, untuk instalasi 4 buah modul sudah selesai. Di bagian terminal saya clear saja. Oke, sehingga kosong seperti ini. Nah, sebelum menginjak ke bagian coding, ada satu buah program yang perlu kita download untuk menjalankan Selenium. Dan programnya namanya adalah Chrome Driver. Silahkan dibuka untuk browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome ya, maka saya akan menggunakan Chrome Driver ini. Nah, teman-teman, untuk menggunakan Chrome Driver ada beberapa versi yang bisa teman-teman gunakan ya, dari 102, 101, kemudian sampai 100. Untuk versinya silahkan disesuaikan dengan browser yang teman-teman punya. Untuk cek dari versinya silahkan diarahkan ke bagian kanan atas, ada tanda titik 3 ke bawah. Kemudian silahkan dilihat di bagian settings. Nanti kita lihat di bagian bawah ada About Chrome ini. Di sana akan terlihat versi yang teman-teman punya. Di saya versinya adalah 102. Nah, selanjutnya silahkan di-download sesuai dengan versi yang teman-teman punya di Google Chrome-nya. Saya akan download untuk yang versi 102. Saya pilih di bagian paling atas ya, 102, saya klik saja. Nanti akan ada pilihan beberapa OS yang terkait dengan Chrome Driver ini dari Linux, kemudian macOS, kemudian Windows 32. Karena saya menggunakan Windows, maka saya pilih di bagian Win32 ini, saya klik saja. Oke, dia sudah proses untuk melakukan download dari file Chrome Driver ya. Bentuknya adalah zip. Kalau misalnya untuk filenya sudah selesai di-download, silahkan dibuka saja. Pilih di bagian Show in Folder. Kemudian silahkan diekstrak untuk file yang sudah selesai kita download ini. Silahkan diklik kanan, kemudian pilih di bagian Extract to Chrome Driver ya. Nanti akan membuka untuk sebuah folder baru, silahkan di double klik saja. Di dalamnya ada sebuah file namanya adalah chromedriver.exe harusnya namanya. Dari file Chrome Driver ini silahkan diklik ya, kita Ctrl C, kemudian kita akan letakkan sesuai dengan lokasi di mana kita meletakkan project kita. Saya sudah membuat foldernya adalah Shopee ya. Sama ya untuk foldernya ini sesuai dengan yang saya buka di bagian Visual Studio Code. Saya paste saja untuk Chrome Driver-nya di sini. Oke, sehingga dia akan meletakkan untuk file Chrome Driver-nya di bagian dalam dari direktori Shopee. Kalau sekarang saya lihat di bagian Visual Studio Code, maka di sana sudah ada satu buah file baru, namanya adalah chromedriver.exe. Lanjut ya, di bagian Visual Studio Code, saya akan buat sebuah file baru. Ya, saya klik di bagian New File. Kemudian saya akan buat untuk filenya, untuk ekstensi PY-nya saya akan masukkan dengan nama scraping.py.
scraping.py seperti ini. Saya enter. Di bagian scraping.py, saya akan masukkan beberapa modul tadi sehingga dia akan bisa diakses oleh file scraping.py ini. Pertama, saya akan import terlebih dahulu untuk Selenium-nya. Saya masukkan from Selenium, import WebDriver. Kemudian yang berikutnya, saya masukkan from selenium.webdriver.chrome.service. Kemudian yang kita gunakan adalah import service, S-nya besar. Kemudian kita masukkan lagi from BS4 ya. Yang kita import di sini adalah Beautiful Soup. Beautiful Soup. B-nya besar, kemudian untuk S-nya juga besar. Kemudian satu lagi, ya ini adalah Pandas ya. Import Pandas. Kita berikan S saja, SPD seperti ini. Kemudian satu lagi, ya ini adalah import time ya. Baik, kita mulai masukkan untuk codingan kita. Kita masukkan opsi dulu. Ini adalah sebuah variabel di mana variabel opsi ini akan digunakan untuk menampung option yang bisa kita masukkan kepada Selenium ya. Kita masukkan webdriver.chrome option. C-nya besar, kemudian bagian O-nya juga besar. Options ya, pakai S. Ada beberapa opsi yang bisa kita pilih ya ketika menggunakan Chrome option ini. Salah satunya adalah headless. Jadi dengan menggunakan headless ini, kita tidak akan menampilkan tampilan dari browser ketika kita menjalankan script kita. Ya, kita masukkan opsi .add argument. Ya, kemudian kita berikan tanda petik, kemudian minus headless. Kemudian kita masukkan lagi service, variabel service pakai S saja. Kemudian kita panggil dari service ya. Di bagian atas ini kan kita import ya, namanya service. Maka kita panggil di sini service. Nah, di bagian dalam dari kurung ini kita masukkan nama file yang kita download tadi dari Chrome driver ya. Kita ambil dari file exe. Kalau di sini saya menggunakan exe, maka saya akan panggil file exe ini di sini. Chrome driver.exe seperti ini. Opsi sudah kita siapkan, kemudian service sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan masukkan dia ke dalam sebuah variabel baru namanya adalah driver. Di bagian driver saya tulis webdriver.chrome, C-nya besar ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan beberapa parameter. Yang pertama adalah service. Kita ambil dari service. Ya. Di sini ketika kita memanggil service ini, maka kita akan menentukan file apa yang akan kita jadikan sebagai browsernya. Di sini dia mengarah kepada chromedriver.exe ya, ini untuk service-nya. Kemudian kita berikan tanda koma, kemudian kita masukkan lagi parameter berikutnya adalah options ya, options. Nah, option di sini kita akan memasukkan parameternya sehingga dari WebDriver ini bisa tahu opsi apa yang kita akan terapkan kepada browser kita ya. Kita masukkan dari options sama dengan kemudian kita panggil dari opsi. Oke, seperti ini. Kita sudah siap untuk mengambil dari URL yang akan kita kelola ya, atau kita olah. Nah, sekarang coba kita buka dulu untuk Shopee-nya ya. Kita buka shopee.co.id. Kemudian misalnya di sini kita cari salah satu barang yang nanti akan coba kita lihat untuk item-itemnya apa saja ya. Misalnya di sini saya akan masukkan dengan MacBook ya, kemudian saya enter. Maka di sana dia akan mengeluarkan semua data-data ketika kita mencari untuk kata kunci MacBook ya. Nah, sebenarnya yang kita perlukan hanya URL-nya ini saja ya. Sehingga dengan menggunakan Selenium nantinya kita masukkan untuk alamatnya, maka di bagian Selenium akan melakukan proses di belakang layarnya sehingga data-datanya bisa kita lihat. Ini kita copy saja untuk alamat URL-nya, kita Ctrl C, kemudian saya akan letakkan dia ke Visual Studio Code kita. Ya, kita masukkan di sini. Misalnya, saya akan buat sebuah variabel baru untuk menampung link dari Shopee. Ya. Saya masukkan Shopee_link seperti ini. Kemudian saya masukkan URL-nya di sini. Oke. Dari link yang ada ini, dari link Shopee yang ada ini, saya akan mendapatkan untuk hasilnya dengan menggunakan Selenium. Kita panggil dengan driver.get, kemudian kita masukkan untuk URL-nya. URL-nya adalah Shopee_link. Kemudian coba di bagian bawahnya kita berikan jeda waktu ya. Kita masukkan time.sleep ya. Time ini sesuai dengan yang sudah kita import di bagian atas ya. Import time. Kita panggil time.sleep. Ya, kemudian kita masukkan misalnya kita berikan jeda sekitar 5 detik begini. Oke. Kemudian
Teman-teman, di bagian Selenium ada salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah save screenshot ya. Kita bisa masukkan dengan driver.save_screenshot. Ya, save screenshot akan digunakan untuk menyimpan tampilan ketika Selenium melakukan akses kepada URL yang kita tentukan. Oke. Nah, di sini coba kita akan berikan namanya misalnya adalah home.png seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian bawahnya saya akan masukkan driver.quit ya, sehingga Selenium-nya akan berhenti di sini. Sudah, kalau misalnya sudah, saya akan jalankan untuk code runner-nya ya, run code di sini, saya klik. Biasanya dia butuh waktu ya, tertanda di sini ada tanda segitiga, kemudian ada tanda persegi di sini. Dia masih dalam keadaan proses ya, sehingga dia akan menampilkan di sini kalau kita letakkan dari kursor kita di bagian atasnya, ada tulisan stop code run. Artinya prosesnya masih berjalan. Kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya sudah ada satu tanda segitiga saja, sedangkan tanda perseginya sudah tidak ada, artinya prosesnya sudah selesai. Dan di sini, di bagian kiri, sudah terlihat satu buah file baru, namanya adalah home.png. Kalau sekarang saya coba buka, nah ini adalah tampilan dari Selenium ketika melakukan akses kepada alamat di bagian Shopee. Nah, kita lihat untuk tampilannya kecil ya ini ya. Jadi tidak menampilkan semua data yang dimiliki oleh Shopee ya secara mendatar tadi sekitar ada 5 buah data harusnya. Tetapi terlihat di sini hanya ada 3 buah data. Nah, dengan menggunakan Selenium kita juga bisa tentukan berapa lebar browser ketika melakukan akses kepada sebuah alamat. Ini saya close saja. Kemudian saya akan masukkan parameter di bagian driver ini. Misalnya saya akan masukkan di bagian atas ya, di bagian atas dari driver get Shopee link ini. Saya masukkan driver.set_window_size. Nah, di bagian dalam dari set window size ini kita bisa tentukan lebar dan juga tinggi dari browser ketika melakukan akses kepada alamat yang kita tentukan. Di sini kita masukkan misalnya adalah 1300 untuk lebarnya, lebar dari browsernya, kemudian 800 untuk tinggi dari browsernya. Kemudian kalau sekarang saya coba jalankan lagi, dan coba kita lihat di bagian home-nya, nah tampilannya lebih besar ya di sini daripada yang sebelumnya tadi. Artinya dia sudah menampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 buah data secara mendatar. Nah, teman-teman, yang kita butuhkan dalam proyek kali ini adalah data-data yang didapatkan ketika browser melakukan akses kepada salah satu link, di mana linknya adalah link Shopee. Nah, kita hanya perlu untuk tag-tag HTML apa saja yang dihasilkan. Maka di sini kita akan mengambil datanya dengan menggunakan sebuah variabel konten ataupun variabel yang lainnya. Dan di sini kita akan akses dengan menggunakan driver.packSource ya. Kita akan ambil source-nya, hasilnya apa sebenarnya ketika kita melakukan akses ya kepada data ya yang ada di bagian Shopee. Konten ini adalah variabel yang didapatkan dari Selenium. Berikutnya kita perlu untuk melakukan parsing data yang didapatkan dari Selenium tadi kita akan proses dengan menggunakan Beautiful Soup ya. Kita masukkan satu buah variabel baru, data seperti ini. Kemudian kita akan akses untuk Beautiful Soup, B-nya besar, kemudian S-nya juga besar ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan data konten ya, konten. Di mana konten ini kita dapatkan dari driver.packSource. Nah, di bagian dalam dari data, kemudian kita akses dengan menggunakan Beautiful Soup, kemudian kita masukkan parameternya adalah konten, kemudian kita parsing dengan parameter html.parser seperti ini. Kemudian coba kita keluarkan dulu untuk datanya ya, hasilnya seperti apa. Saya coba print, kemudian kita ambil data, dan untuk menampilkannya kita perlu encode dulu. Encode dengan menggunakan parameternya adalah UTF-8. Kalau sekarang coba saya jalankan, ya proses di sini untuk tandanya persegi, dalam artian dia masih proses ya, kita tunggu dulu. Oke, untuk proses sudah selesai. Kalau kita lihat di bagian home, dia sudah masih menampilkan untuk tampilan dari halaman depannya. Kemudian di bagian terminal kita, di bagian output, bisa terlihat hasil yang didapatkan. Coba di sini saya Ctrl F ya, di bagian output ini, saya Ctrl F, kemudian coba saya cari terjual begini. Nah, seperti ini ya. Jadi datanya sudah keluar sebenarnya di bagian output kita, ada 44 5 terjual, kemudian yang lain ada 180 terjual dengan menggunakan kata kunci MacBook yang kita dapatkan dari Shopee.
Nah, teman-teman tentunya tidak mungkin ya kalau kita berikan untuk data tag HTML seperti ini, kita berikan kepada orang lain ataupun kita simpan ke bentuk Excel. Nah, berikutnya kita akan parsing sehingga yang kita tampilkan ataupun kita simpan hanya tag-tag tertentu saja ya, tidak semua tag seperti ini dan kita akan bentuk tag-tagnya tersebut supaya hanya data-data yang penting saja yang kita simpan. Maka coba yang pertama kita akan lakukan perulangan dulu, ini saya komen saja. Kemudian kita akan lakukan perulangan dulu for, kemudian kita masukkan sebuah variabel baru, misalnya saya masukkan area seperti ini, kemudian in, kemudian kita panggil data. Nah, data ini adalah hasil yang didapatkan ketika kita melakukan akses kepada Beautiful Soup. Kemudian untuk melakukan pengecekan ya, apakah di dalam variabel data ini ada data-data ataupun tag-tag yang kita sasar, maka kita masukkan find all. Ya, find all. Nah, di bagian find all ini dia akan mencari semua data dengan menggunakan karakteristik ataupun ciri-ciri khusus yang kita berikan. Nah, parameter pertamanya adalah div, ya. Ini bisa kita masukkan div ataupun bisa kita masukkan tag A seperti ini atau kita bisa masukkan tag body. Nah, karena di sini yang akan kita sasar adalah tag div, maka kita masukkan div. Kemudian di sana kita masukkan parameter berikutnya adalah class. Ya, class kemudian diikuti dengan underscore. Kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan tanda petik. Nah, di bagian kelas ini kita tentukan teman-teman, ya. Kita tentukan tag kelas apa ya, tag div tersebut punya kelas apa sehingga kita anggap dia sebagai kelas yang penting ya. Ini kita berikan tanda titik 2 dulu supaya kita masuk ke perulangan. Nah, kemudian sekarang coba kita lihat di bagian Shopee kita. Nah, teman-teman, sebenarnya yang kita perlukan kan hanya area ini saja ya. Jadi area bagian-bagian yang menampilkan dari item-item dari MacBook ini. Nah, di bagian item-item yang tampil dalam pencarian ini, kita bisa lihat satu persatu itemnya. Ini kan satu item, ini satu item, ini satu item, ini satu item, ini satu item. Jadi satu blok ini adalah satu item. Nah, coba sekarang kita coba lihat polanya di bagian div-nya. Kita bisa klik kanan, ya, kemudian pilih di bagian inspect. Oke, sekarang coba kita scroll ke bagian atas ya, di bagian kanan ini kita scroll ke bagian atas, ini adalah gambarnya, linknya, sorry, kemudian kita lihat ke bagian atas lagi, ini adalah semua datanya ya, set item result item ini adalah semua datanya. Nah, kemudian ini ya, di bagian call minus XS, kemudian minus 2, minus 4, kemudian Shopee set item result, kemudian underscore item ini adalah satu item tunggal untuk menandakan satu area di mana di dalamnya ada gambar, kemudian ada judulnya ya, nama produknya, kemudian harganya, kemudian berapa terjual, kemudian kotanya. Nah, kelas inilah yang akan kita ambil untuk polanya ya. Saya pilih di bagian edit as HTML. Kemudian saya akan copy ini ya di bagian kelas ini. Saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di Visual Studio Code saya. Oke, saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Coba saya kecilkan dulu untuk Explorer-nya. Nah, seperti ini ya. Sehingga saya tuliskan for area in data find all div. Ini adalah tag yang kita tuju. Kemudian class underscore. Kemudian dimasukkan untuk kelasnya ini. Ini adalah kelas yang dimiliki satu area, ya, satu area yang ada di dalam Shopee tadi. Kalau sekarang coba saya print ya. Saya print, kemudian coba saya keluarkan areanya, sehingga kita bisa tahu areanya ya hasilnya. Atau misalnya di sini saya masukkan untuk perulangannya, saya berikan I sama dengan 1. Kemudian di sini kita biar bisa tahu ya berapa jumlah datanya, saya masukkan print lagi. Kemudian I ya, biar bisa kita tahu ya seberapa data yang didapatkan dengan menggunakan Beautiful Soup ini. Saya masukkan di bagian bawahnya untuk printnya, kita berikan jeda seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan lagi. Sorry, harusnya ada tanda integernya ya. Harus increment-nya kita tambahkan dulu. I positif sama dengan 1 ya, biar dia bertambah. 1 menjadi 2, kemudian menjadi 3, dan seterusnya. Saya jalankan lagi. Kita tunggu dulu, masih proses. Oke, prosesnya sudah selesai. Sekarang coba kita lihat berapa datanya. Kita coba scroll ke paling atas ya, ini adalah 1. Di bagian 1 ini kita lihat ya, di sini ada bagiannya yang kita tuju jadi ya, ini call XS24 Shopee dan sebagainya.
Kemudian di dalamnya ada linknya ya, di sini ada linknya, kemudian ada namanya. Ini adalah urutan pertama. Kalau sekarang saya scroll ke bagian bawah, dia berada di urutan ke-60 ya, sesuai dengan yang kita punya tadi ya. Harusnya jumlahnya adalah 60. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu dan kita pilah-pilah apa saja yang mau kita ambil ya dari parsing yang kita punya ini. Atau coba kita buka saja untuk Google Chrome kita. Ya, kemudian kita coba lihat di sini ada nama ya, kemudian ada harga, kemudian jumlah terjual, kemudian kota. Kemudian ada lagi gambarnya ya. Nah, pertama yang akan kita ambil di sini adalah nama produknya ya. Kita bisa arahkan dari kursor kita ke atas dari tulisan dari produknya ya di sini. Saya klik kanan, kemudian saya pilih di bagian inspect. Nah, dia akan mengarah di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita membutuhkan untuk nama, ternyata dia disimpan dengan kelasnya adalah IE3A+6, kemudian B, kemudian belakangnya SH ini. Ini kelasnya kita klik kanan saja, kemudian kita pilih di bagian Edit HTML, kemudian kita copy saja untuk kelasnya. Ya, saya Ctrl C, kemudian coba saya letakkan di bagian script kita. Ya, ini adalah lokasinya. Coba saya Ctrl V di sini dulu. Kemudian di sini saya akan buat sebuah variabel baru. Misalnya saya akan buat variabelnya adalah nama seperti ini ya, nama produk. Kemudian saya akan ambil berdasarkan perulangannya di sini kita simpan dengan nama area ya. Kita masukkan area.find. Oke, jadi find all akan mengambil semua datanya, tetapi kalau kita masukkan find, dia hanya akan mengambil satu data saja ya. Find, kemudian kita masukkan tagnya adalah div ya. Kemudian kita masukkan parameter berikutnya adalah class diikuti dengan underscore. Oke, kemudian di dalam dari class underscore ini kita masukkan kelas kita ini ya. Kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalam parameter class underscore ini. Oke, seperti ini ya. Coba saya print dulu. Ya, saya masukkan di sini untuk nama. Oke, sekarang coba jalankan lagi. Masih proses, ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Tandanya dari persegi ini hilang ya, tandanya bahwa prosesnya sudah selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Di sini ada 1, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah sampai 60 ya, ada 60 data. Ada tulisan non begini ya, artinya sebenarnya datanya sudah keluar untuk lokasinya call XS ini, tapi nama-namanya tidak keluar. Nanti kita akan atur nanti ya, ada caranya nanti. Nah, ini nama dulu. Kalau kita scroll ke bagian atas ya, dia menampilkan dari semua data yang didapatkan ketika kita menentukan untuk tujuannya adalah IE3A6 ini. Nah, supaya yang kita dapatkan hanya tulisan di bagian dalamnya ini, kita bisa masukkan dengan menambahkan di bagian belakangnya dari area.find ini, kita masukkan titik get underscore text. Oke, kemudian coba kita jalankan lagi. Ya, sekarang sudah menampilkan untuk namanya Apple MacBook Air. Apple MacBook Air ya, ini adalah namanya. Kemudian selanjutnya kita perlu cari lagi misalnya adalah gambarnya ya, gambar. Ya, gambar seperti ini. Kita masukkan juga area.find. Kalau gambar harusnya kan bentuknya IMG ya, tagnya ya adalah IMG. Kemudian kita masukkan lagi, kita cari misalnya di bagian browser kita cari gambarnya misalnya di sini saya klik kanan. Saya pilih di bagian inspect ya. Ini adalah gambarnya. Oke, jadi satu saja. Kemudian coba kita ambil datanya dengan menggunakan tag IMG tadi. Kemudian coba langsung kita masukkan di sini untuk propertinya ya. Propertinya adalah src seperti ini. Coba kita keluarkan di bagian nama ini, bawahnya nama, saya print, kemudian gambar. Kemudian coba saya jalankan lagi. Ya, gambarnya juga sudah diambil di sini. Coba saya blok di sini. Saya Ctrl C. Kemudian coba saya buka di browser saya. Saya Ctrl V di sini. Nah, ini gambarnya ya. Coba saya lihat di bawahnya lagi. Untuk gambarnya misalnya yang nomor 2 ini. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian browser. Nah, ini adalah gambarnya. Oke, untuk gambarnya sudah, misalnya berikutnya kita akan ambil untuk harganya ya. Kita akan ambil untuk harganya. Kita tuliskan dulu di bagian script kita. Kalau kita sudah punya nama, kemudian gambar ya. Kita masukkan satu lagi, harga seperti ini. Kemudian kita tentukan area.find ya. Kemudian tinggal kita lihat untuk tagnya apa, kemudian kelasnya apa ya. Kita coba lihat dulu di bagian browser.
Untuk harga di sini, saya arahkan kursor saya di bagian atas dari area harga. Saya klik kanan, kemudian saya pilih inspect. Nah, ternyata untuk harga, dia berada di kelasnya adalah kelas ZE ini, kemudian tagnya yang digunakan adalah tag span. Ini saya klik kanan, kemudian edit HTML, saya copy saja ini kelasnya. Kemudian saya akan letakkan di bagian script kita. Di sini kita tentukan dulu ya, kalau tadi kita punya di bagian span, ya. Span, kemudian masukkan kelasnya, underscore, kemudian masukkan untuk kelasnya, ya, ZE ini. Oke, berikutnya kita perlu masukkan berikutnya adalah get text. Ya, jadi get text-nya sudah ada 2, dari nama, kemudian dari harga. Coba kita print, masukkan harga. Kemudian saya jalankan, kita tunggu dulu. Ya, sekarang sudah tampil 3 buah hal, nama produknya, kemudian gambarnya, kemudian harganya. Oke ya. Sekarang coba kita lihat lagi apa yang bisa kita simpan di sini. Misalnya kita perlu untuk linknya ya. Jadi link menuju ke bagian URL produknya secara detail. Ya, kita masukkan di sini di bagian script kita. Kita cari di bagian harga ini, di bagian bawah dari harga kita masukkan link. Ya, kita masukkan sebuah variabel link, kemudian kita cari dengan area.find. Kemudian kalau link harusnya tagnya adalah tag A ya. Kalau div, kemudian span ini adalah tag di bagian yang lain. Kalau img ini kan gambar ya. Kalau link tagnya harusnya adalah A. Kemudian tinggal kita cari di sana untuk linknya ya. Kalau kita lihat di sini untuk linknya di tiap-tiap itemnya, saya klik inspect. Ya, seharusnya kita pakai A seperti ini sudah cukup ya. Kita masukkan A seperti ini. Kemudian yang kita tuju sebenarnya adalah properti href. Ya, link href seperti ini. Nah, coba kita keluarkan di bagian bawah dari harga ini. Saya print, kemudian saya masukkan link. Kemudian coba saya jalankan. Kita tunggu dulu. Ya, prosesnya sudah selesai. Jadi ada nama produk, kemudian gambarnya, kemudian harganya, kemudian ini adalah URL-nya ya. Nah, teman-teman, ketika kita mengambil dari ahref ini, ternyata di bagian alamat Shopee depan tidak ikut ya. Coba kita tambahkan satu buah variabel base URL misalnya. Kemudian kita ambil dari https shopee.co.id. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan saja ini base URL-nya, kemudian kita tambahkan di bagian link ini. Ya, saya copy, kemudian saya berikan tanda positif seperti ini. Kemudian coba saya jalankan lagi. Nanti supaya dia tampil untuk link secara penuh ya, tidak cuma bagian belakang saja ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai. Ini adalah linknya. Coba saya blok. Ya, saya copy di bagian link ini. Saya Ctrl+C, kemudian coba saya buka di bagian browser. Saya Ctrl+V. Apple MacBook Air ya. Ya, ini sudah tampil ya sekarang untuk detailnya ya dengan menggunakan shopee.co.id, kemudian alamat dari URL-nya. Oke, untuk alamatnya sudah, linknya sudah. Kemudian kita masuk berikutnya adalah jumlah harga yang terjual ya, jumlah produk yang terjual. Kalau kita lihat di bagian pencarian tadi, setelah kita dapatkan untuk linknya, kita dapatkan untuk harganya, di sana ada informasi berapa terjual untuk produk tersebut. Kalau sekarang coba saya klik kanan, kemudian inspect. Nah, di sini sudah ada informasi sebenarnya di bagian kelas R6HKN ini ya. Ini saya klik kanan saja, kemudian saya pilih di bagian edit HTML. Saya ambil untuk kelasnya. Oke, kemudian saya Ctrl+C, kemudian tagnya ini tag div ya, bukan tag span. Ya, tagnya adalah tag div. Ya, ini saya masukkan di bagian script kita. Kita masukkan di sini dengan saya copy dulu, kemudian yang berikutnya kita masukkan dengan variabel terjual begini. Kemudian kita tentukan area.find, kemudian kita tentukan dia di bagian tag div, kemudian kelasnya, kelas, ya kelasnya yang bagian bawah ini. Ya, saya blok, saya Ctrl+C, kemudian saya letakkan di bagian dalam dari parameter kelas ya, terjual. Coba saya masukkan di bagian bawah dari link ini, saya print, kemudian saya masukkan untuk terjual seperti ini. Oh, terlupa ya di sini kita masukkan dengan .get text. Ya, untuk bagian terjual. Coba saya jalankan lagi. Terjual sudah ya, coba saya jalankan lagi. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai.
Oke, hasilnya sudah tampil. Dari nomor 1 di sini nama produknya, kemudian jumlah terjualnya adalah 181 terjual. Kemudian nomor 2, jumlah produknya yang terjual adalah 445 barang yang sudah terjual. Ya, sudah ada nama, gambar, harga, link terjual. Kita sepertinya masih ada satu lagi, yakni adalah lokasi dari kotanya ya. Ini saya klik kanan, kemudian pilih di bagian inspect. Nah, untuk kota ternyata dia disimpan dengan kelasnya adalah ZGGWIV ini ya. Saya klik kanan, edit HTML, saya copy saja, saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di script saya. Di sini misalnya, kemudian saya akan buat sebuah variabel baru dengan nama lokasi seperti ini. Kemudian masukkan area.find, kemudian tagnya tadi adalah tag div ya, tag div, kemudian kelas, kelasnya kita ambil di sini dari ZGG ini. Ya, kemudian saya letakkan di sini. Kemudian kita akan ambil dengan menggunakan get_text. Ya, kemudian coba saya keluarkan di sini print terjual. Oh sorry, bukan terjual, lokasi ya, lokasi. Coba saya jalankan lagi. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah tampil ya sekarang jumlah terjualnya, kemudian kotanya ya. Sudah tampil di sini nomor 3 juga jumlah terjualnya, kemudian kotanya. Coba kita scroll ke bagian output kita ini, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Ternyata di sini teman-teman ya. Di urutan ke-11 di tempat saya ada pesan bahwa ketika dia melakukan akses kepada data jumlah terjual, dia tidak mendapatkan datanya. Nah, kalau seperti ini biasanya dia tidak mendapatkan datanya ketika dia melakukan akses ke getText ini, datanya tidak ada ya. Nah, ini coba kita cek dulu di bagian terjual ya. Ini getText-nya saya hilangkan. Ya, sehingga hanya di bagian depan saja area find, kemudian menentukan untuk kelasnya. Kemudian saya coba jalankan lagi, kita coba lihat dulu untuk datanya sepertinya tampilannya seperti apa ya. Biar coba kita lihat bagaimana cara untuk melakukan antisipasinya kalau misalnya datanya tidak ada di bagian jumlah terjualnya. Oke, datanya sudah tampil, coba saya scroll ke bagian bawah. Di sini ternyata di bagian jumlah terjual ada informasi none ya. Artinya tidak ada data yang didapatkan ketika dia mendapatkan di bagian kelas ini. Nah, coba saya akan masukkan sebuah conditional di sini. Saya masukkan if, kemudian saya berikan terjual tidak sama dengan none, ya. Kemudian titik 2. Kemudian saya akan ambil untuk datanya terjual.getText. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau misalnya nilainya yang diambil untuk bagian area terjual ini, kalau hasil yang didapatkan dia adalah none, ya tidak sama dengan none, maaf ya, tidak sama dengan none, baru kita ambil untuk datanya ya. Terjual sama dengan terjual.getText ya, harusnya seperti ini. Oke ya, terjual sama dengan terjual.getText. Kalau sekarang coba saya jalankan lagi, kita tunggu dulu. Oke ya, sekarang coba kita lihat di bagian bawah. Oke, informasi untuk terjualnya sudah tampil kalau misalnya tidak sama dengan none ya. Misalnya di sini untuk jumlah terjualnya ini masih none, coba saya ke atas. Ini ada jumlah terjualnya 445, tapi kalau kita scroll ke bagian bawah, kalau misalnya dia belum pernah terjual, dia akan memberikan informasi none seperti ini ya. Coba sekarang kita scroll ke bawah lagi. Nah, ternyata di bagian line item ke-16 masih ada informasi. Ketika dia mengambil untuk datanya, data nama, ada informasi bahwa datanya tidak didapatkan ya. Padahal harusnya kalau kita lihat di bagian browser, dia sudah menampilkan untuk semua datanya di sini ya. Ya, nama ya. Tapi teman-teman coba kita perhatikan bagaimana kelakuan dari si Shopee ketika dia menampilkan datanya. Ini adalah halaman pertama ketika kita membuka dari pencarian kita dengan kata kunci MacBook. Sebenarnya datanya tidak tampil semuanya ya di bagian bawah, dia akan tampil ketika kita scroll ke bawah. Nah, seperti masuk kosong, kemudian tampil ya. Ini masih kosong, kemudian lama-lama tampil ya. Masih kosong, kemudian lama-lama tampil. Nah, jadi detailnya sebenarnya akan tampil ketika kita sudah scroll dari browser kita menuju ke bagian lokasi di mana item tersebut berada. Coba kita ulangi ya, berapa kali scroll supaya dia menampilkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 buah scroll.
Berikutnya saya akan masukkan ke dalam script kita sebuah cara di mana dia akan membuat si browser yang kita akses dengan menggunakan Selenium tadi, dia akan melakukan scroll 6 kali ya, scroll 6 kali sesuai dengan yang akan mendapatkan data-datanya. Coba saya letakkan bagian atas untuk proses scrollnya ya. Saya akan masukkan misalnya di bagian atas dari sini ya, misalnya saya masukkan di sini saja, di atas sini. Di atas dari timeslip ini. Kemudian di sini saya akan melakukan perulangannya. Pertama, saya akan buat sebuah variabel dengan nama rentang. Ya, jadi rentang ini adalah berapa kali scroll ya, berapa panjang scrollnya ke bawah. Misalnya saya masukkan 500 misalnya. Ya, 500 pixel. Kemudian saya akan masukkan ke dalam sebuah perulangan for i in ring ya. Di bagian ring ini saya akan buat dia akan menjalankan dari urutan pertama kemudian sampai urutan ke-6. Nah, karena ke-6 maka kita tulis di bagian ringnya adalah 7 ya. Ingat lagi pembelajaran yang sudah kita sebutkan tentang ring ya. Silahkan dilihat di bagian playlist. Oke, masukkan for i in ring 17, kemudian saya masukkan akhir sama dengan rentang dikalikan dengan i. Oke, kemudian kita akan buat sebuah perintah ya. Perintah ini nantinya akan dijalankan oleh Selenium. Perintahnya dengan menggunakan JavaScript saja, yakni adalah window ya, bukan Windows ya. Window.scroll to ya, T-nya besar. Kemudian kita tentukan mulainya adalah dari 0, kemudian koma, kita akan lakukan concat saja. str, di sana kita masukkan akhir seperti ini. Ya, ini adalah perintahnya. Kemudian kita jalankan untuk perintahnya dengan memanggil dari driver.execute _script. Ya, baru kita masukkan untuk variabel perintahnya. Seperti ini, kemudian coba kita berikan tulisan print print loading ke begini. Kita masukkan stri ya, loading ke 1. Kemudian saya berikan timeslip-nya, time.slip biar dia punya jeda antara satu loading ke loading yang lainnya. Saya berikan i seperti ini. Kemudian coba saya jalankan. Saya scroll ke atas dulu ya, kemudian coba saya jalankan. Ya, akan melakukan proses menunjukkan dari loading ke 1, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Coba ditunggu dulu. 1, 2, 3, 4. Sorry. Harusnya timeslip-nya 1 ya, tidak perlu i ya. Jadi 1 detik saja. Kalau ini nanti kan kelamaan ya. Coba kita ulangi lagi, kita jalankan. Dia akan melakukan proses untuk menjalankan window scroll-nya tadi. Coba kita lihat. Dia akan mulai dari loading ke 1 dulu. Coba kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 selesai, kemudian dia akan mengambil untuk datanya semuanya. Kalau sekarang coba kita lihat di bagian hasilnya, di bagian home, harusnya tampilannya di bagian bawah ya. Kelihatannya sudah cukup ya, saya close untuk home-nya. Kemudian coba kita lihat untuk tampilannya sudah 60 data. Kalau coba kita lihat apakah ada error di sini. Clear ya, tidak ada error. Untuk variabel-variabelnya mulai dari nama, kemudian gambar, harga, link, dan sebagainya sudah tersimpan semuanya ya, sudah terambil semuanya. Tinggal langkah berikutnya kita akan simpan untuk data-data tadi, kita akan simpan ke data frame di Pandas. Kita mulai dulu dengan membuat beberapa variabel, dan kita akan buat variabelnya dalam bentuk list ya. Ada beberapa list ya, kita masukkan di bagian atas dari for ini, for area ini ya. Kita masukkan list nama, setelah list nama kita perlu list gambar. Ini saya explore-nya saya minimize saja, list gambar, koma, kita perlu lagi adalah list harga, kita perlu lagi adalah list link, kemudian kita perlu lagi list terjual, kemudian kita perlu list lokasi ya. Dan kita bentuk dia menjadi bentuknya adalah list ya. Kita masukkan tanda kurung siku, tanda kurung siku, tanda kurung siku. Jadi jumlah tanda kurung sikunya sesuai dengan nama variabel yang kita punya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita perlu 6. Kurang 3 lagi ya. Saya copy saja begini.
Oke, sehingga ada 6 buah list, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian coba saya akan masukkan dengan menggunakan append untuk tiap-tiap data yang kita dapatkan di sini ya. Ini saya hapus saja. Kemudian saya akan masukkan ke dalam append ya. List pertama adalah nama. List nama dot append dari nama. Oke, setelah nama kita punya list gambar dot append dari gambar. Kemudian lagi list harga dot append dari harga. Lagi list link dot append dari link. Kemudian yang terakhir list terjual dot append dot terjual ya. Di sini list terjual dot append kemudian di dalamnya dimasukkan terjual. Kemudian misalnya di bagian atas coba saya berikan tulisannya supaya kita tahu untuk prosesnya. Proses data ke begini. Kemudian kita plus stri. Ya, proses data ke 1, 2, 3 sampai ke 60 ya nantinya. Kemudian data yang kita append tadi, ya, kita akan simpan dia ke pandas ya. Kita masukkan dan kita keluar dulu dari perulangannya. Jangan lupa menjoroknya diingat lagi. Kemudian kita simpan dengan df begini. Kemudian kita akses untuk pandas kita, pd.dataframe. Kita buat data frame. Oke. Kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal di bagian dalamnya. Yang pertama kita akan buat kolomnya adalah nama. Di mana kolom nama dia akan mengambil dari list nama. Oke, kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita masukkan gambar. Titik 2 dari list gambar. Kemudian lagi kita masukkan koma. Kita buat kolom lagi. Misalnya setelah gambar adalah harga. Titik 2 list harga. Oke, kita masukkan tanda koma lagi. Kita masukkan lagi link. Titik 2 list underscore terjual. Kemudian satu lagi ya ini adalah terjual. Linknya list link ya, ini list link. Kemudian satu lagi kolomnya adalah terjual ya, titik 2. Kemudian diambil dari list terjual. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Jadi di bagian kiri ini adalah nama kolomnya, kemudian di bagian kanan titik 2 list nama, kemudian list gambar, kemudian list harga. Ini adalah isian data-datanya. Oke, ini untuk data frame-nya. Kita masukkan di bagian bawahnya. Selanjutnya kita masukkan writer. Writer-nya nama variabel ya, kemudian pd dot excel writer. Ya, kemudian kita tentukan untuk nama filenya yang akan dihasilkan dari proses scraping ini. Kita masukkan misalnya nama filenya macbook.xlsx misalnya. Kemudian kita akan simpan df to excel ya. Kemudian masukkan dari writer-nya. Kemudian kita akan tentukan untuk sheet-nya ya, misalnya sheet 1 misalnya. Kemudian kita bisa masukkan parameter yang lainnya, index sama dengan false. Kemudian kita simpan dia ya, writer.save. Sekarang coba saya clear dulu untuk outputnya. Kemudian coba saya naikkan ke atas sedikit. Oke, coba saya jalankan. Kita tunggu dulu, dia akan melakukan proses untuk mengambil datanya dulu. Kita coba lihat. Masih proses. Kita lihat ya. Loading. Oke, sudah proses data ke 60. Sekarang coba kita lihat di bagian depan. Dari hasilnya ada file baru namanya adalah macbook.xlsx. Tidak bisa terlihat, coba saya lihat di bagian folder saya. Saya coba masuk ke bagian folder Shopee saya. Saya lihat di sini sudah ada satu buah file baru namanya adalah macbook.xlsx. Saya double klik. Dia akan menampilkan untuk datanya mulai dari nama, gambar, harga, link terjual. Saya coba besarkan. Oke, jadi sudah tampil di sini ada kolom nama, kolom gambar, kemudian kolom harga, kolom link, serta kolom terjual. Nah itu dia teman-teman, bagaimana cara kita bisa melakukan web scraping dengan menggunakan Python di website Shopee. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.